Halo Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Pada hari ini kita masuk dalam Minggu Paskah kedua ya Bapak Ibu. Selamat Paskah, kiranya Tuhan yang hidup senantiasa memberikan hidup kepada kita semua, bahkan kepada seluruh dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Engkau Allah yang hidup, senantiasa hadir di dalam kehidupan kami dan memberikan hidup kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kepada kami akan peran penting kehadiran Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami dan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketiga kitab Injil yang pertama, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, itu memiliki keserupaan ya. Mereka saling menyerupai dalam banyak hal. Dan di dalam tiga Injil yang pertama, Matius, Markus, dan Lukas itu melaporkan tentang cerita-cerita atau peristiwa-peristiwa. Jadi kalau kita mau baca peristiwa, cerita begitu, semacam ya bukan novel sih, tapi ya cerita ya, itu kita baca. Cerita tentang Tuhan Yesus kita baca di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes, itu berbeda. Dia bukan hanya memuat cerita-cerita kisah-kisah, tetapi dia juga menyampaikan latar belakangnya, dia menyampaikan arti dari peristiwa itu, dan dia juga menyampaikan kaitan-kaitan dari peristiwa-peristiwa. Beda ya, kalau tiga Injil kasih tahu peristiwa-peristiwa kita baca. Dan tiga Injil ini menyerupai. Tapi kalau Injil Yohanes ini dia beritahu tuh latar belakangnya apa, artinya apa. Lalu kemudian keterkaitan peristiwa-peristiwa Tuhan Yesus itu seperti apa. Injil Yohanes ini menyampaikannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Injil Yohanes, tiga Injil sebelumnya itu menyampaikan peristiwa tentang penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya dicatat sebagai peristiwa. Tetapi Injil Yohanes menyampaikan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, atau penderitaan dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dengan makna yang luar biasa. Di situ justru Injil Yohanes mau menyampaikan bahwa melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu Allah ingin memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, terus bergulirlah ceritanya sampai ayat yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ada kata kunci di situ. Kata kuncinya adalah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, sesudah pasal yang pertama ya, Yohanes itu menyampaikan kata kunci ya. Dan peranan kata kunci yaitu hidup. Yesus adalah hidup yang sejati, dan melalui perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan dengan Dia, manusia beroleh bagian dalam hidup. Wah, jadi memang Yohanes ini menyampaikan kata kunci di dalam pemberitaannya. Salah satunya itu adalah hidup. Jadi siapa yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu akan memperoleh bagian bagian dalam hidup
gitu. Nah, apa artinya? Jadi ternyata begini Bapak Ibu, sebetulnya Yohanes terus menyampaikan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nah, Injil Yohanes berulang kali mengatakan itu. Itu artinya apa? Nanti sampai dia mengkaitkan dengan kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi tadi pernyataan-pernyataan itu dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Yesus, dan kata kuncinya adalah hidup. Jadi Injil Yohanes ini mau menyampaikan kepada kita semua yang membaca Injilnya, bahwa melalui karya Tuhan Yesus, ia itu bukan hanya hidup begitu ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Tuhan Yesus itu bangkit, bukan hanya dia itu hidup, tetapi dia dapat memberikan kehidupan kepada kita. Dapat memberikan kehidupan kepada dunia ini. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan Yesus punya wewenang, punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Karena itu Tuhan Yesus bangkit. Ya, kalau orang mati itu udah biasa mati Bapak Ibu. Tapi hidup. Jadi orang mati menjadi hidup itu tidak biasa gitu. Dan hanya Tuhan yang mampu melakukan itu, yaitu Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, ialah yang punya kuasa, wewenang, memberikan kehidupan kepada kita dan kepada dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu betapa kita bersyukur. Kita merayakan Paskah tahun ini, sekaligus juga kita menghayati makna Paskah. Arti Paskah, arti kebangkitan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus hidup, bukan cuma hidup saja, tetapi ia punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita hidup, orang hidup, itu bisa melakukan banyak hal. Dan Allah itu Allah yang hidup, ia bisa memberikan banyak hal, membantu banyak hal pada kita. Nah Bapak Ibu, kalau orang mati kan gak bisa bikin apa-apa. Allah yang mati juga tidak bisa berikan apa-apa. Makanya kalau menyembah patung yang mati, menyembah gunung atau menyembah benda yang mati, dia nggak bisa bikin apa-apa. Tapi menyembah Tuhan yang hidup, ia mampu memberi kehidupan kepada kita. Maka Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya permasalahan dalam kehidupan kita, entah itu sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah orang tua anak, apapun Bapak Ibu Saudara, Allah yang hidup ini mampu memberikan kehidupan kepada kita. Artinya menolong kita menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Selamat mengikuti Allah yang hidup, yang mampu memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Tuhan, kiranya di dalam perayaan Paskah tahun ini, kami diteguhkan akan Allah yang hidup. Tuhan Yesus yang bangkit, Tuhan Yesus yang hidup, sehingga berkuasa untuk memberikan kehidupan kepada kami. Kalau kami hidup, kami mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan segala macam perkara kami. Karena itu Tuhan hidup di dalam hati kami, hidup dalam pikiran kami, hidup di dalam seluruh perjalanan kami. Kami percaya sesulit apapun, yang penting ada Tuhan yang hidup, maka kesulitan-kesulitan itu dapat kami atasi, dapat kami kalahkan, dapat kami selesaikan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.